Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kalian ya. Vita, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. Sari. Hadir Bu. Ya bagus. Hadir semua. Dia tidak hadir? Tidak. Tidak. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan kegiatan ice breaking. Nah, apabila Ibu bertanya kepada kalian, apa kabar anak-anak semuanya? Kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Paham Bu. Nah, kita coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk agar kita lebih bersemangat lagi, Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa semuanya lagu Garuda Pancasila? Hafal. Yuk, sama-sama kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang tema berapa? Tema 6. Nah, selanjutnya kita akan belajar di tema berapa? Tema 7. Tema 7 ini tentang apa? Tentang perkembangan teknologi. Baiklah anak-anak semuanya, coba kalian perhatikan di buku kalian ada teks apa? Teks cerita. Di situ ada hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti. Juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi makanan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca secara bersama-sama. Nah, coba kalian perhatikan sebaliknya, di situ ada teks ceritanya. Ibu minta kalian untuk membaca secara bergantian dengan suara yang nyaring. Nah, baik, Ibu akan menunjuk Vita yang pertama untuk membaca teks tersebut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Ya, manusia itu butuh makanan secara terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan ini berasal dari hasil panen. Hasil panen ini tentunya terjadi pada waktu yang tertentu saja, misalnya pada akhir bulan atau 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, bahkan 1 tahun sekali. Oleh karena itu dicarilah makanan agar dapat bertahan lebih lama. Kemudian paragraf yang kedua, coba dibaca. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan, dan selai daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Nah, jadi agar makanan dapat selalu tersedia, manusia ini mulai menggunakan apa?
Teknologi pangan. pangan. Teknologi pangan ini merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Contohnya apa? Kacang Contohnya kedelai. adalah ini. Contohnya adalah kacang kedelai dapat diolah menjadi apa? Tahu tempe. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe. Kemudian ada apa lagi? Ada susu kedelai. Ini ada apa? Kecap. Kecap. Nah, tadi ada apa lagi? Ada stroberi. Menjadi apa? Jadi selai. Menjadi selai. Kemudian ada manisan enggak. manisan mangga. Nah, coba baca paragraf yang terakhir. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, jadi teknologi pangan ini untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng. Misalnya apa? Manisan mangga. Kemudian apa tadi? Selai strawberry. Nah, jadi teknologi pangan ini berguna untuk membuat makanan menjadi lebih tahan Lama. lama. Nah, oke udah. Nah, coba kalian perhatikan, ada yang pernah nggak buat selai stroberi? Pernah, Bu. Caranya gimana? Caranya, pertama stroberi kita haluskan dulu, kemudian kita masak sehingga menjadi selai. Kemudian kalau tempe ini kayak mana cara buatnya? Tempe ini pertama dari apa? Dari kedelai dicuci, kemudian difermentasi. Nah, di situ selanjutnya ada tabel. Nah, Ibu minta kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kita akan jawab secara bersama-sama. Nah, sudah selesai berdiskusi semuanya? Udah, Bu. Nah, kita akan jawab bersama-sama. Di situ ada hasil teknologi pangan. Yang pertama ada apa? Contohnya kacang kedelai. kacang kedelai. Kemudian hasil teknologi pangannya apa? Tahu dan tempe. Tahu dan tempe. Kemudian yang kedua apa lagi? Mangga. Hasil olahan pangannya apa? Manisan. Yang ketiga apa lagi? Daging. Hasil olahan pangannya adalah Bakso. Sosis dan Kornet. Yang keempat? Strawberry. Yang keempat coba tuliskan ke depan. Hasil olahan pangannya menjadi apa? Menjadi selai. Tulis ke depan. Nah, berikan tepuk tangan untuk Vita. Nah, yang sudah benar diberikan tanda checklist benar, dan yang tidak ada jawabannya diberikan checklist salah atau silang. Jadi anak-anak, di setiap paragraf itu terdapat apa? Kalimat utama. Kalimat utama pada setiap paragraf ini adalah saling berkaitan. Dengan demikian, kumpulan dari kalimat utama tersebut bisa digabungkan sehingga menjadi ringkasan. Coba kalian perhatikan, ayo bernyanyi.
Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru yang berjudul apa? Tukang sayur. Yang berjudul Tukang Sayur. Nah, pertama-tama kalian perhatikan dulu ya. Nanti setelah itu, setelah kalian paham, kita akan menyanyi secara bersama-sama. Ya, kalian masih ingat nggak tentang pola irama? Siapa yang masih ingat? Masih Bu. Ya, jadi pola irama itu ialah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara apa? Secara berulang dan teratur di dalam sebuah lagu. Nah, coba kalian perhatikan lagu ini. Kalian sudah paham tentang pola irama. Tadi kalian menyanyikan lagu apa? Tukang Sayur. Nah, ditandakan dengan apa pola irama yang berbedanya? Dengan tepuk tangan, kemudian dengan petikan jari, kemudian dengan pukulan meja. Nah, coba kalian perhatikan yang Ayo mengamati. Coba baca dulu, Vita. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-temannya mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-temannya mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Nah, jadi Bibi Lani ini membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-temannya mengamatinya. Nah, kita potong tempe ini menjadi bentuk segitiga. Coba potong ini sesuai dengan garis daun pisang. Tekan aja, jangan digaris-garis kayak gitu, tekan aja. Nah, selanjutnya bentuk segitiga, nggak usah digaris, tekan aja. Dah. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada bentuk apa? Segitiga. Nah, coba kita letakkan bentuk segitiganya di sini. Kemudian coba letakkan tempe di alas segitiga. Nah, apakah dia menutup segitiga? Nah, apakah dia menutup bentuk segitiga? Nutup. Nah, coba perhatikan di sini ada tempe yang berbentuk persegi. Kemudian setelah dipotong, dia akan berbentuk menjadi apa? Segitiga. Menjadi segitiga seperti ini. Nah, ini adalah segitiga, kemudian ini adalah persegi. Persegi dan persegitiga ini dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Bentuk persegi ini adalah satuan luas. Kemudian bentuk segitiga ini adalah satuan luas. Kemudian jika ini
Misalnya segitiga ini ada 2. Satuan segitiga digabung yaitu menjadi satuan persegi. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 2 satuan segitiga. Jika digabungkan menjadi satu persegi. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada hitunglah luas satuan persegi berikut. Nah, di sini ada berapa satuan perseginya? Di sini ada 1. Kemudian ada 2. Kemudian ada 3. Ada 3. Kemudian ada 4. Nah, di sini setengah menjadi di sini 1/2 atau setengah, di sini 1/2 atau setengah itu sama dengan tempe separuh ditambah tempe separuh menjadi apa? Persegi. Menjadi persegi. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4 dan setengah ditambah setengah menjadi Persegi. 5. Jadi persegi. Jadi ini ada berapa perseginya? 5. Ada 5, betul. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, selanjutnya sudah paham mengenai persegi? Sudah? Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas ayo berlatih di buku kalian. Ada? Ada. Nah, coba dikerjakan. Nanti setelah selesai dikumpulkan ke depan kelas dan nanti Ibu nilai. Di sini ada yang belum paham sebelum mengerjakan tugas, coba ditanyakan. Tidak, Bu. Tidak, sudah paham semuanya? Sudah. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Sudah siap semuanya? Silakan kumpulkan tugasnya di depan kelas. Nah, baiklah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kegiatan apa saja yang kalian lakukan hari ini? Teknologi hasil pangan. Teknologi hasil pangan, kemudian apa lagi? Tentang tadi kita bernyanyi tentang lagu tukang sayur. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang persegi. Nah, jadi teknologi pangan ini gunanya untuk apa? Untuk membuat makanan menjadi tahan lama. Kemudian lagu tukang sayur, memahami pola irama. Kemudian yang terakhir itu memahami tentang persegi. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Memotong Tempe. Memotong tempe. Iya, jadi kegiatan yang kalian sukai adalah memotong tempe ini tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bereskan ruang kelas kita terlebih dahulu supaya ruang kelas kita menjadi tetap bersih. Ayo kita bereskan bersama-sama. Nah, baiklah, ruang kelas kita sudah bersih. Kemudian kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Doa selesai. Doa selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Terakhir, apabila ada kesalahan kata-kata dari Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.